Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang standar profesi internal audit internal. Untuk saya sendiri, Perdana Prian Putra dengan Info nomor 5 akan menjelaskan tentang governance dan manajemen. Istilah governance diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pamong, sedangkan manajemen merupakan pihak yang mengelola perusahaan sehari-hari dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, pemilik dari perusahaan adalah pemilik modal atau stakeholders. Sebagai pemilik modal, para pemegang saham memiliki hak legal untuk mengetahui bahwa kekayaan mereka dikelola untuk kepentingan perusahaan yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi mereka. Sehingga perlu agen yang lebih independen daripada manajemen yang mewakili para pemilik modal. Selanjutnya ada perbandingan unitary board dan two-tier board system. Untuk unitary board yaitu perusahaan dijalankan oleh satu organ, yakni board of director, yang sekaligus menjelaskan fungsi pengurusan dan pengawasan. Untuk yang two-tier board yaitu organ yang melakukan pengurusan perusahaan, yakni manajemen organ, dan organ yang melakukan pengawasan atau bisa disebut supervisory organ. Manajemen organ diangkat dan diberhentikan oleh supervisory organ. Peran organ dalam perusahaan yaitu pertama peran kinerja, performance role, berorientasi pada masa depan seperti visi, misi, tujuan, dan saran strategi. Yang peran kesesuaian itu ada atau performance role berkaitan dengan kegiatan masa lalu dan masa sekarang, seperti tindakan untuk memantau apakah strategi dan kebijakan yang sudah dijalankan sesuai dengan kriteria yang sudah dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Untuk gambaran hubungan pemangku kepentingan dengan organisasi berikut gambarnya, teman-teman bisa juga dilihat. Ini yang paling atas sendiri itu ada dari stakeholders, yang di bawahnya ada board of directors, dan di bawahnya ada dua, yaitu manajemen, regulation, bawahnya lagi ada independent public accountant, law enforcement, dan juga internal auditor. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Leonardo dengan NIM 2017-310234. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola corporate governance. Nah, perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dibantu oleh manajemen sebagai nakoda suatu organisasi. Nah, manajemen memiliki hak untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan karena telah diberi kepercayaan oleh para pemangku kepentingan. Namun, di dalam manajemen tersebut terdiri atas kumpulan individu yang mana dapat mengabaikan kepentingan perusahaan. Karena kenapa? Karena setiap individu tersebut itu memiliki kepentingan masing-masing. Jadi, hal tersebut itu menimbulkan konflik antara pemangku kepentingan dengan manajemen. Lalu, bagaimana untuk mengatasinya? Nah, untuk mengatasinya itu sendiri itu perusahaan memutuskan untuk membentuk tata kelola tersebut atau bisa disebut dengan corporate governance, seperti itu. Next. Oke, di slide selanjutnya ini masih termasuk dalam tata kelola corporate governance, yaitu dimana suatu proses dan struktur yang dapat meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan yang lain. Nah, dengan struktur tata kelola ini atau menggunakan struktur tata kelola yang baik, perusahaan dapat membentuk badan-badan yang terdiri dari satu, board atau dewan direksi sebagai agen yang lebih independen daripada manajemen dan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua itu komisaris, yang dimana yang menguasai kebijaksanaan direksi dan mengarahkan direksi dalam menyusun perencanaan. Lalu yang terakhir yaitu ketiga, komit atau dewan audit,
yang menjadi mitra dari komisaris dan dewan direksi dalam mengawasi dan memeriksa hasil audit dari auditor internal, seperti itu. Lalu kita ke slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya ini mengenai hubungan audit internal dengan GCG atau Good Corporate Governance. Nah, untuk audit internal atau tugas audit internal adalah memastikan bahwa manajemen telah menjalankan kegiatan operasional organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Nah, audit internal ini juga menjamin bahwa tata kelola dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Lalu audit internal ini juga memiliki peran atau berperan aktif dengan melakukan evaluasi dan perbaikan proses kerja perusahaan yang berpengaruh dalam penerapan nilai perusahaan. Lalu untuk GCG sendiri atau Good Corporate Governance ini itu diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien. Nah, terciptanya pasar yang efisien, terus transparan dan konsisten. Nah, konsisten dengan peraturan perundangan yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan berdasarkan atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Nah, untuk audit internal sendiri merupakan praktik dalam penerapan GCG atau Good Corporate Governance di dalam suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat mendeteksi pelanggaran yang terjadi, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dartana Yuskia dengan NIM 2018 310154. Di sini saya akan menerangkan mengenai Good Corporate Governance di Indonesia. GCG di Indonesia sendiri dilatar belakangi oleh imbas runtuhnya perusahaan di Amerika Serikat, di mana untuk melindungi kepentingan pemegang saham, Bursa Efek Indonesia atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan yang mewajibkan kepada emiten untuk mengangkat komisaris independen dan komite audit. Regulasi ini diberlakukan kepada seluruh perusahaan yang go publik pada tahun 1998. GCG di Indonesia, di mana pemerintah mendirikan Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance atau KNCG. Melalui keputusan Menteri Keuangan Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri nomor Cap 31 M.Equin/06/2000, di mana pada tahun 2006 GCG disempurnakan dengan mengatur pertama, penegasan 3 pilar pendukung pelaksanaan GCG yaitu negara, dunia usaha, dan masyarakat. Kedua yaitu pedoman tersebut juga berisi pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman keperilakuan. Yang ketiga, berisi juga kelengkapan organ perusahaan, yaitu komite audit, komite kebijakan risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan corporate governance. Yang keempat, diatur juga fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi meliputi kepengurusan manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kelima, ada juga kewajiban perusahaan terhadap saham, yaitu baik karyawan, mitra bisnis, masyarakat, dan juga konsumen. Yang keenam, pernyataan atas penerapan GCG. Yang ketujuh yaitu pedoman praktis penerapan GCG. Selanjutnya yaitu 5 prinsip GCG.
Dalam good corporate governance, yang pertama ada transparansi, di mana prinsip ini dalam akuntansi keuangan dikenal dengan full disclosure, di mana implementasi dari transparansi ini diwujudkan dalam bentuk pengembangan sistem manajemen risiko atau risk management system, serta pengembangan sistem informasi manajemen atau manajemen information system, dan pengungkapan secara penuh segala aspek yang berkaitan dengan kewajiban keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU di Indonesia. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri merupakan suatu pertanggungjawaban, suatu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sebuah tujuan dan juga sasaran yang telah ditetapkan sejak awal, di mana akuntabilitas ini mencerminkan sebuah kewajiban dari pemimpin atau pengelola untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan yang telah dilakukan pada pihak atau yang berhak meminta keterangan atau yang pertanggungjawaban itu. Yang berikutnya yaitu tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini merupakan kewajiban seorang atau badan hukum sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya, sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Independensi. Independensi sendiri berkaitan dengan pengelolaan perusahaan secara profesional dan bebas tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Keadilan atau fairness, di mana yang terakhir ini keadilan meliputi adanya hak dan tanggung jawab yang jelas dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan berkepentingan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Amarsya dengan NIM 2018-310228. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ tata kelola organisasi 2.5. Dan tata kelola organisasi merupakan tata kelola organisasi yang baik, di mana organ untuk menghadapi masalah keagenanan yang berpotensi muncul dalam tata kelola. Masalah ini berupa ketidaksesuaian tujuan antara manajemen dengan para pemangku kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan organisasi. Peran organ perusahaan juga terdiri dari dua, yaitu peran kinerja atau perform role, dan yang kedua adalah peran kesesuaian atau conformance role. Jadi peran kinerja atau performance role ini berkaitan dengan orientasi jangka panjang seperti perumusan strategi untuk mencapai visi misi yang ditetapkan. Untuk peran kesesuaian atau conformance role ini berkaitan dengan masa lalu dan saat ini, serta berkaitan dengan terukurnya aktivitas yang dilakukan akuntabilitas dan pemantauan atas jalannya aktivitas atau pemonitoran. Dalam organ tata kelola organisasi juga terdiri dengan rapat umum pemegang saham atau RUPS, di mana RUPS sendiri merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Organ tata kelola organisasi terdapat 3 segmen, yaitu direksi, komisaris, dan komite audit dan auditor. Direksi sendiri bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Untuk komisaris sendiri bertugas melakukan pengawasan secara umum atau memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Dan yang terakhir yaitu komite audit dan auditor. Berfungsi untuk membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya.
Nama saya Adam Rifki dengan NIM 582. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit berbasis risiko. Sebelumnya, khususnya di bidang audit internal, ada yang namanya audit risiko, di mana hal ini kita harus memahami sedikit tentang apa sih manajemen risiko itu definisinya. Definisinya adalah ketika perusahaan menetapkan batas-batas tertentu untuk menghindari suatu kegagalan dalam perusahaan. Untuk kerangka manajemen risiko atau kerangka berpikir ini kita bagi menjadi 4, yaitu pertama, direktur dan manajer telah mengidentifikasi dan menilai risiko. Kedua, risiko bawaan telah dicatat dan dinilai. Ketiga, board atau dewan direksi telah menyetujui suatu risk appetite. Keempat, pertanggungjawaban untuk menyediakan asuransi atas langkah manajemen risiko yang sudah didefinisikan. Pada awalnya, audit manajemen risiko dilakukan berbasis siklus. Maksudnya adalah itu suatu metodologi yang menyediakan jaminan bahwa risiko yang ada dapat dikelola dalam risk appetite atau tingkat kesediaan atau kewajaran suatu perusahaan untuk menerima risiko. Inti dari proses manajemen risiko adalah sistem pengendalian internal yang dapat menurunkan tingkat risiko. Pengendalian internal yang pasti memiliki risiko bawaan dan risiko residual. Dan diharapkan auditor internal memiliki keyakinan bahwa dapat mengurangi risiko bawaan sampai pada risiko residual telah berjalan efektif dan efisien. Untuk lebih gampangnya, semua perusahaan pasti memiliki divisi manajemen risiko, di mana manajemen risiko bisa dibagi menjadi 2, yaitu divisi khusus untuk manajemen risiko dan divisi audit internal yang juga wajib memahami sedikit tentang manajemen risiko. Untuk penjelasan mudahnya seperti itu. Karena semua perusahaan mau bidang apapun, mau bidang keuangan, mau bidang manufaktur dan sebagainya, wajib memiliki divisi ini. Mengapa demikian? Saya sedikit mau sharing tentang film keuangan, di mana film ini intinya menceritakan tentang manajemen risiko perusahaan dunia, khususnya di bidang keuangan. Itu terjadi ketika pada tahun 2008, pada saat itu, perusahaan itu baru menyadari bahwa terjadi kesalahan atas penetapan risiko, di mana hal ini jika melebihi batas wajar, maka perusahaan akan kehilangan banyak uang. Ini sih, film ini menceritakan tentang perusahaan bank investasi dunia, seperti JP Morgan atau Morgan Stanley. Dan untuk manajemen risiko sendiri itu memiliki sistem perhitungan yang sangat banyak. Salah satunya adalah metodologi VAL atau Value at Risk. Itu metode perhitungan untuk menghitung batas wajar suatu risiko yang dapat kita terima dan tidak boleh melebihi batas tersebut. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nandai Rahmawati dengan NIM 654. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai manajemen risiko. Nah, jadi manajemen risiko ini muncul itu karena di setiap aktivitas dalam organisasi itu pasti terdapat yang namanya risiko, di mana diperlukannya pengelolaan risiko ini itu agar tidak menghambat dalam pencapaian tujuan dari organisasi. Sehingga di sini manajer itu harus mampu mengidentifikasi risiko
yang dijelaskan di dalam ISO 31000 atau yang merupakan standar internasional dari pedoman penerapan manajemen risiko yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization yang menyatakan bahwa keterlibatan organisasi dalam manajemen risiko ini itu menuntut adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Nah, di sini fungsi dari audit internal itu berbeda dengan fungsi dari manajemen risiko. Di mana fungsi manajemen risiko itu adalah mengelola risiko agar aktivitas organisasi dapat mencapai sasaran organisasi. Nah, sedangkan fungsi dari audit internal itu adalah mengevaluasi dan menilai keefektifan pengendalian internal dalam organisasi dan pelaksanaan manajemen risiko. Nah, namun dari keduanya ini tuh memiliki persamaan, yaitu perannya dalam menjamin keefektifan penerapan risiko dalam suatu organisasi. Lalu fungsi manajemen risiko ini tuh awalnya itu difokuskan untuk melindungi kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya. Namun seiring berjalannya waktu, itu sekarang itu menjadi keunggulan kompetitif untuk mengejar peluang yang ada. Nah, fungsi manajemen risiko ini dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan strategis bagi top manajemen. Lalu selanjutnya next. Selanjutnya di sini yaitu merupakan gambar diagram dari peran audit internal dalam manajemen risiko di seluruh perusahaan atau the role of internal auditing in enterprise-wide risk management. Nah, jadi tanggung jawab internal audit ini tuh terkait dengan manajemen risiko disajikan dalam bentuk setengah lingkaran dengan 3 warna berbeda atau 3 area warna, di mana warna area yang lebih gelap yang ada di sisi kiri itu menggambarkan peran audit internal yang berkaitan dengan manajemen risiko, di mana yang pertama yaitu memberi penilaian atas proses manajemen risiko, yang kedua memberikan penilaian bahwa risiko sudah dievaluasi secara tepat, yang ketiga mengevaluasi proses manajemen risiko, yang keempat mengevaluasi pelaporan risiko utama, dan yang terakhir mereview pengelolaan risiko utama. Lalu di area bagian tengah yaitu di warna biru muda merupakan legitimasi peran internal audit sebagai penjaga atau safeguards. Di sini itu meliputi yang pertama memfasilitasi pengidentifikasian dan evaluasi risiko, yang kedua pendampingan manajemen dan merespon risiko, yang ketiga pendampingan aktivitas enterprise risk management, yang keempat mengkonsolidasi pelaporan atas risiko, yang kelima, pemeliharaan dan pengembangan kerangka manajemen risiko. Yang keenam, memimpin pengusulan manajemen risiko perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan strategi manajemen risiko untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Pengawas. Nah, lalu di area terakhir yang paling kanan, itu merupakan tugas manajemen risiko yang seharusnya tidak dilakukan oleh fungsi dari audit internal. Di sini itu meliputi yang pertama menetapkan selera risiko atau batas toleransi risiko, lalu yang kedua menekankan proses manajemen risiko, yang ketiga penilaian manajemen atas risiko, lalu yang keempat pengimplementasian respon risiko atas kepentingan manajemen, dan yang terakhir akuntabilitas untuk pengelolaan risiko. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Fitria dengan NIM 2018-310666. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai bab yang kedua, yaitu mengenai standar audit dan kode etik profesi auditor internal. Profesi audit internal memiliki standar yang mengatur dan meyakinkan kode etik suatu profesi audit internal yang bertujuan untuk dapat meyakinkan publik atas setiap tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Standar audit dan kode etik profesi audit internal di Indonesia mengadaptasi dari IPPF atau International Professional Practices Framework yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan adanya standar audit.
Tujuan yang pertama yaitu menguraikan prinsip dasar yang menggambarkan pelaksanaan audit internal. Kedua, memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan dan meningkatkan nilai tambah audit internal secara luas. Yang ketiga, yaitu menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja audit internal, dan tujuan yang terakhir yaitu mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi. Pada gambar di sebelah kanan, itu menunjukkan rangka IPPF yang terdiri dari pedoman mandatori dan pedoman yang direkomendasikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pedoman yang direkomendasikan. Pedoman yang direkomendasikan terdiri dari dua, yaitu pedoman implementasi dan pedoman suplemen. Pedoman implementasi yaitu pedoman yang memberikan petunjuk bagi auditor, sedangkan pedoman suplemen yaitu pedoman yang menyediakan proses dan prosedur rinci dalam praktik audit internal. Kemudian untuk pedoman mandatori yang memiliki elemen diantaranya prinsip pokok dari praktik profesional audit internal, definisi, kode etik, dan standar. Prinsip pokok dari praktik profesional audit internal yaitu mendemonstrasikan integritas, kompetensi, dan kecermatan profesional. Juga independen, selaras dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi audit internal. Audit internal itu sendiri yaitu aktivitas asurans dan konsultasi independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi, juga membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kode etik. Auditor internal diharapkan bisa menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip ini untuk mewujudkan perilaku yang etis. Prinsip yang pertama yaitu prinsip integritas, yaitu auditor internal membentuk keyakinan dan menjadikan dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal. Prinsip yang kedua yaitu objektivitas. Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji dengan seimbang dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain yang memberikan pertimbangan. Prinsip yang ketiga yaitu kerahasiaan, di mana auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang sah kecuali hukum ataupun profesi. Untuk prinsip yang terakhir yaitu prinsip kompetensi, di mana auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa. Untuk selanjutnya yaitu ada aturan perilaku dan juga standar audit yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Johanna Nindya Hapsari dengan NIM 701 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini, saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan mengenai subbab 4.4 aturan perilaku dan subbab 4.5 mengenai standar atribut. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai subbab 4.4 aturan perilaku. Yang pertama, integritas. Seorang auditor dalam menerapkan prinsip integritas, maka hal-hal yang perlu dilakukan yang pertama adalah bersikap jujur, berhati-hati, bertanggung jawab, dan mematuhi hukum. Mengapa seorang auditor harus memenuhi hal-hal tersebut sebelum akhirnya bisa dinyatakan berintegritas? Karena auditor itu nantinya akan memberikan pertimbangan mengenai pertimbangan auditor internal. Nah,
Jika seseorang auditor tadi belum melaksanakan yang namanya jujur, hati-hati, tanggung jawab, mematuhi hukum, maka perusahaan atau orang lain yang meminta jasa audit kita akan bertanya-tanya apakah pertimbangan auditor internalnya ini dapat digunakan atau bisa dipercaya. Nah, karena timbul keraguan seperti itu, maka kita sebagai auditor itu harus terlebih dahulu menerapkan atau melakukan hal-hal tersebut agar nantinya keraguan-keraguan itu hilang karena orang lain sudah percaya pada kita bahwa kita adalah auditor yang berintegritas. Lalu yang kedua itu objektivitas. Dalam objektivitas, dalam penerapan prinsip objektivitas, di mana kita seorang auditor itu tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan spesial dengan perusahaan yang nantinya akan kita lakukan audit. Mengapa? Karena ditakutkan terjadi penilaian yang secara tidak adil. Namanya kita auditor memiliki kedekatan kekeluargaan dengan perusahaan, tentunya bagaimanapun kita akan membantu perusahaan tersebut. Nah, hal tersebut sangat tidak diperbolehkan karena di sisi lain itu akan menguntungkan perusahaan, tetapi di sisi lain ada pihak-pihak yang dirugikan. Karena kita sebagai auditor itu harus menerapkan prinsip kode etik objektivitas, maka kita tidak diperbolehkan memiliki atau melakukan audit pada perusahaan yang memiliki kedekatan kekeluargaan dengan kita sebagai auditor, agar penilaian auditnya nanti itu bisa secara adil dan menyeluruh, tidak ada yang ditutup-tutupi, seperti itu. Lalu yang ketiga, mengenai prinsip kerahasiaan. Jadi kita sebagai auditor itu harus bisa mengkeep rahasia perusahaan yang kita sedang lakukan audit agar rahasia perusahaan itu tidak bocor ke publik atau file-file dan dokumen itu tidak bocor ke publik. Karena apa? Hal tersebut tentu saja bisa merugikan bagi perusahaan yang kita audit, dan di sisi lain menguntungkan kita secara pribadi karena dengan secara tidak langsung jika kita mengungkapkan rahasia atau file-file dokumen rahasia perusahaan, maka perusahaan lain itu akan merasa diuntungkan. Jadi mereka tahu mengenai kelemahan perusahaan tersebut. Yang terakhir, kompetensi. Dalam penerapan prinsip berkompetensi, maka seorang auditor itu harus memberikan jasa auditnya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki dan sudah sesuai dengan standar internasional praktek profesional audit internal. Tetapi akan lebih baik lagi jika auditor itu meningkatkan keahliannya, keefektifan, dan kualitas kerjanya agar auditor nanti bisa dinyatakan sebagai atau sudah sesuai dengan prinsip berkompetensi. Karena dengan meningkatkan keahlian, keefektivitasan, kualitas kerja, maka auditor tersebut akan dianggap lebih berkompetensi lagi. Selanjutnya saya akan membahas subbab 4.5 yaitu standar audit. Standar itu berarti keharusan, kewajiban, atau peraturan. Sehingga standar audit adalah peraturan yang harus dilaksanakan oleh auditor saat melakukan proses audit. Dalam standar audit itu terdiri atas dua, yaitu standar atribut dan standar kinerja. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai standar atribut. Untuk standar kinerja akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Jadi standar atribut ini itu mengatur atribut organisasi dan individu yang melaksanakan proses audit internal. Standar atribut yang pertama itu standar atribut 1000
mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Jadi, dalam atribut 1000 ini itu auditor harus memiliki yang namanya piagam audit internal. Karena di dalamnya itu berisi mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal. Yang kedua, standar atribut 1010, yaitu pengakuan terhadap definisi audit internal, kode etik, dan standar pada piagam audit internal. Jadi di dalam hal ini itu, definisi audit internal, kode etik, dan standar itu sifatnya wajib dan harus dinyatakan dalam piagam audit internal. Selanjutnya, standar audit 1100 mengenai independensi dan objektivitas. Maksud dari independensi sendiri berarti kondisi di mana terbebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor internal untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak. Lalu yang kedua itu objektivitas, berarti sikap tidak memihak kepada siapapun sehingga memungkinkan untuk auditor itu melakukan penilaian secara adil. Selanjutnya, standar atribut 1110 yaitu independensi organisasi. Jadi, organisasi ini itu harus independensi, artinya tidak memiliki suatu kegiatan yang dapat mengancam auditor internal. Jadi dalam independensi organisasi ini itu akan terlaksana secara efektif jika kepala auditor internal itu melapor secara fungsional kepada dewan. Contohnya, persetujuan mengenai piagam audit internal, persetujuan mengenai perencanaan audit internal berbasis risiko, persetujuan terhadap anggaran dan sumber daya audit internal, penerimaan laporan dari kepala audit internal atas kinerja aktivitas audit internal dibandingkan dengan rencana dan hal-hal lainnya. Persetujuan keputusan terkait dengan penugasan dan pemberhentian kepala audit internal. Selanjutnya, persetujuan terhadap remunerasi kepala audit internal, dan yang terakhir, permintaan penjelasan kepada manajemen dan kepala audit internal untuk meyakinkan apakah terdapat ketidakcukupan ruang lingkup atau pembatasan sumber daya lainnya. Selanjutnya, standar atribut 1120 yaitu mengenai objektivitas individual. Jadi, seorang auditor itu harus memiliki sifat tidak memihak kepada siapapun untuk menghindari kemungkinan adanya pertentangan kepentingan. Jadi pertentangan kepentingan ini itu situasi di mana auditor yang dalam posisi mengemban kepercayaan memiliki pertentangan antara kepentingan profesional dengan kepentingan pribadi. Jadi objektivitas individual ini sifat tidak memihak, atau auditor itu bisa memilah mana kepentingan pribadi, mana kepentingan yang profesional. Selanjutnya, standar audit 1130, kendala terhadap independensi atau objektivitas. Jadi, jika terdapat kendala, baik fakta maupun penampilan, maka itu harus disampaikan atau diungkapkan kepada pihak yang berwenang secara mendetail mengenai kendala-kendalanya apa saja. Standar audit 1200 mengenai kecakapan dan kecermatan profesional, 1210 mengenai kecakapan, jadi auditor itu harus memiliki keahlian, kemampuan, yang mana itu dapat dipertanggungjawabkan dalam seluruh kegiatannya. 1220 mengenai kecermatan profesional, maksudnya kecermatan itu auditor itu memiliki kemampuan dan keahlian
yang diharapkan agar bisa bersikap berhati-hati dalam melaksanakan audit internal. Standar atribut 1230 mengenai pengembangan profesional berkelanjutan. Jadi auditor itu diharapkan selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Standar atribut 1310, persyaratan program asuransi dan peningkatan kualitas. Standar atribut 1311 mengenai penilaian internal mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja aktivitas audit internal dan penilaian secara berkala secara self-assessment atau oleh pihak lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan tentang dasar dan praktik audit internal. Standar atribut 1312 mengenai penilaian eksternal. Jadi penilaian ini itu sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun dan dilaksanakan oleh luar organisasi atau luar perusahaan. Standar atribut 1320 mengenai pelaporan program asuransi dan peningkatan kualitas. Standar atribut 1321 mengenai penggunaan frasa, kesesuaian dengan standar internasional praktik profesional audit internal. Yang terakhir, standar atribut 1322 mengenai pengungkapan ketidaksesuaian. Jadi, apabila terdapat ketidaksesuaian antara definisi audit internal, kode etik, dan standar yang mempengaruhi kegiatan operasional aktivitas audit internal secara menyeluruh, maka hal tersebut harus diungkapkan dan harus diketahui dampaknya kepada manajemen senior dan dewan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Laila Anggarevianti, NIM 2018-310708. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya di sini mengenai standar kinerja. Nah, dalam hal ini standar kinerja itu mengatur sifat audit internal dan menetapkan suatu kriteria mutu untuk mengukur suatu kinerja jasa audit internal. Nah, yang tertera dalam slide itu ada beberapa standar kinerja. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama standar kinerja 2000 mengelola aktivitas audit internal. Nah, kepala audit internal itu harus mengelola aktivitas audit internal secara efektif agar meyakinkan bahwa aktivitas ini itu memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi. Nah, interpretasinya itu jika aktivitas audit internal telah dikelola secara efektif dan apabila hasil dari pekerjaan aktivitas audit internal itu mencapai tujuan dan tanggung jawab yang sebagaimana tercantum pada piagam audit internal. Nah, selanjutnya itu mengenai standar kinerja 2030 mengenai pengelolaan sumber daya. Nah, dalam hal ini tuh kepala audit internal juga harus memastikan bahwa sumber daya audit internal itu sudah sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif dalam mencapai suatu rencana yang sudah disetujui. Nah, interpretasi dalam pengelolaan sumber daya ini tuh jika digunakan secara efektif maka dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pencapaian tujuan yang sudah disetujui. Nah, selanjutnya standar kinerja yang 2060 itu mengenai laporan kepada manajemen senior dan dewan. Pada hal ini kepala audit internal itu juga harus melaporkan secara periodik mengenai tujuan,
kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja suatu aktivitas audit internal terhadap rencananya. Lalu selanjutnya ada standar kinerja 2120 mengenai manajemen resiko. Nah, pada suatu aktivitas audit internal itu juga harus mengevaluasi suatu efektivitas dan memberikan kontribusi pada peningkatan proses manajemen resiko tersebut. Selanjutnya standar kinerja yang 2200. Nah, dalam perencanaan mengenai perencanaan penugasan. Nah, pada tahap ini audit internal juga harus menyusun dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup suatu tujuan dari penugasan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Lalu ada standar kinerja yang 2230 mengenai alokasi sumber daya penugasan. Nah, dalam hal ini juga audit internal itu harus menentukan sumber daya yang sesuai dan memadai untuk mencapai suatu tujuan dalam penugasan berdasarkan evaluasi atas sifat dan tingkat kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan sumber daya yang dapat digunakan. Lalu selanjutnya mengenai standar kinerja yang 2420 itu tentang kualitas komunikasi. Nah, dalam suatu kualitas komunikasi itu yang harus disampaikan itu harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif. Nah, konstruktif itu kayak sesuatu yang bersifat membangun, membina, dan memperbaiki, lalu harus lengkap dan tepat waktu. Nah, selanjutnya itu standar kinerja 2421. Itu mengenai kesalahan dan kealpaan. Nah, jika dalam suatu komunikasi itu mengalami kesalahan atau kealpaan, maka kepala audit internal itu harus mengkomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak sebelumnya telah menerima komunikasi yang asli. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang standar kinerja 2450 mengenai pendapatan umum. Nah, jika ada pendapatan umum, maka pendapatan ini tuh harus memperhatikan ekspektasi dari manajemen senior dan dewan serta pemangku kepentingan lainnya, dan juga harus didukung oleh informasi yang cukup reliabel, relevan, dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, manajemen senior, dan dewan. Nah, dan yang terakhir itu mengenai standar kinerja 2600 tentang komunikasi penerimaan resiko. Nah, dalam komunikasi penerimaan resiko ini, kepala audit internal itu harus menyimpulkan bahwa manajemen itu telah menanggung suatu resiko yang tidak dapat ditanggung oleh suatu organisasi, dan juga kepala audit internal membahas masalah ini tuh dengan manajemen senior. Nah, jika dalam masalah ini kepala audit internal itu merasa kayak belum terselesaikan, maka kepala audit internal harus mengkomunikasikan hal ini kepada Dewan Pengawas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.